Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Saka, hari ini saya Marza Halis Munte, Duta Wisata Provinsi Aceh, sudah berada di studio Sekolah Anti Korupsi dalam sesi podcast Anak Muda Bicara Anggaran Hijau. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Ada Bang Firman Ilmi. Halo Hai, Bang. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Firman ini nampak semangat sekali ya, sahabat Saka. Nah, hari ini mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang nanti topik yang akan kita angkat, kita mau kenalan sedikit lagi nih dengan Bang Firman. Bang Firman, kalau boleh tahu, selain sebagai siswa di Saka, kesibukan sehari-harinya apa dulu? Kalau dalam beberapa tahun terakhir ini saya kesibukan di Badan Pusat Statistik sama di Badan Nasional Penanggulangan Teroris sebagai duta damai. Oh, sebagai duta Duta damai. damai. Menarik sekali. Ya. Dan selanjutnya ini di bagian dari ini Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Pilkada, Oh pengawas iya, pilkada. pengawas pilkada kemarin ya. Ya, kemarin. Jadi Bang berbicara tentang sekolah anti korupsi ya. Ya, Mungkin kami belum tahu nih Bang, kira-kira apa sih sebenarnya sekolah anti korupsi atau Saka ini? kan nih. Untuk sekolah anti korupsi ini, kami ini sudah dimulai tahun 2023 kemarin, di akhir tahun. Iya. Ini sudah berjalan setahun, kami sudah berapa kali pertemuan sekolah. Banyak membahas tentang sekolah anti korupsi Aceh nih. Iya. Seperti pembahasan anggaran hijau, apalagi tahun ini saya lihat Gerak Aceh menginisiasi membuat sekolah anti korupsi di bagian teknisnya langsung, Oh seperti anggaran iya. hijau. Oh iya. Biasanya di umum aja. Mulai 2 tahun terakhir nih saya tengok udah mulai ke teknis. Kemarin kan 2 tahun lalu kayak teknik ini tentang pertambangan. Oke. Kan saya mau masuk kemarin karena kadang ada kesibukan di BPS kan bisa Oh masuk. iya. Ini yang di anggaran hijau dibuka lagi pada tahun 2022. Saya coba masuk. Karena ini sebagai pengalaman baru saya. Oh Saya kan iya. ini dari jurusan ilmu politik. Ilmu politik. Nah, mungkin ada background dari lingkungan. Di sinilah saya mengambil ilmu tentang lingkungan. Oke ya, mantap, mantap sekali ya. Dan kemudian Bang, karena ada banyak sekali sekolah non formal di Banda Aceh begitu ya. Kira-kira apa motivasi Bang Firman nih memilih sekolah anti korupsi sebagai sekolahnya? Ya, sebenarnya banyak tentang soal anti korupsi kayak MATA, lembaga MATA, lembaga transparansi masyarakat. Mm-mm. Ada juga dibuka masalah sekolah, tapi Ya. kayaknya kurang menarik. Cuma sekolah anti korupsi yang dibentuk oleh Gerak Aceh ini yang saya mendengar. Oh Apalagi di iya. tahun ini udah mulai di hal teknis tentang pembelajaran tentang anggaran hijau. Ini kan anggaran hijau perlu dibahas di Aceh ini. Apalagi Mm-mm. di Aceh ini ada Pegunungan Loser. Iya, Kak, anggaran benar-benar. hijau. Apalagi ini masih asri lah Benar lingkungan sekali, kan. betul betul. Belum ada pabrik-pabrik dibangun di Aceh. Iya. Nah, kayak kecuali di Kalimantan kan sekarang banyak pabrik-pabrik apalagi Jakarta kan udah Iya, mulai benar sekali ya. tergerus lah pegunungan di sana. Iya. Nah, itulah saya menarik untuk membahas ini anggaran Iya, hijau benar nih. sekali. Memang Aceh ini hampir setengah bahkan mungkin lebih dari setengahnya itu masih Ya. hutan begitu ya. Ya hutan. Jadi masih sangat-sangat asri Asri gitu ya. ya. Dan kemudian di Saka ini, Bang, kira-kira yang dibahas itu apa aja sih selain itu tadi? Yang pertama kami membahas tentang umum-umumnya dulu kan, tentang anggaran. Bagaimana kami menganalisis anggaran, Ya, sebuah anggaran di pemerintah. ya. Bagaimana kami advokasi, apakah ada anggaran pemerintah menyeleweng, Oh gitu kan. iya. Perlu. Apakah ada pemerintah menguploadkan anggaran untuk anggaran hijau. Apa difokuskan untuk ini perubahan iklim nih, apakah Yo, tapi betul. alhamdulillah setahun ini saya baca pemerintah sudah mulai membentuk dari 6.000 kampung, sudah bentuk 350 kampung Hmm. desa pro iklim. Oh iya. Desa yang saya tahu tujuan desa pro iklim ini membangun desa dari dulu kan. Sekarang kita untuk membuat perubahan iklim ini dari hilir apa hulu hilir kan? Iya. Dari bawah Dari dulu, bawah dulu. dari Iya. masyarakat bawah, dari desa lah saya bilang. Kalau Hilirisasi desa ya. Iya. hilirisasi. Kalau banjir-banjir kan kalau misalnya terjadi di desa langsung tanggap darurat di desa langsung. Jangan lagi Benar. ditunggu bantuan dari pemerintah. Dari Iya, desa iya. sebenarnya. Dengan ada program pro iklim ini bisa bermanfaat untuk desa. Apabila ada tanggap darurat langsung cepat mitigasi bencananya gitu. Oh gitu. Berarti memang ya sebagai anak muda juga kita berperan sebagai agent of
guardian Nggak dia, value ya, ya. sebagai penjaga nilai-nilai. Jadi misalkan ada anggaran yang menyeleweng, Oh, nah kita bisa melihat, kita ya, bisa mengkaji. Begitu betul. di Betul. Saka ya. Saka. Oke, kemudian di Saka ini apakah kita masuk kelasnya itu setiap hari atau bagaimana Enggak, nih Bang? ini kami fleksibel karena kami berbagai latar belakang di Saka nih. Oh Kalau saya udah iya, bekerja, kadang ada iya. yang mahasiswa, kadang lagi skripsi kan. Ah, Kami menyesuaikan. Yang penting ada musyawarah mufakat lah. Kapan oh kita? Yang iya. penting jangan ada tidak masuk kelas lah, bilang. Sesuai jadwalkan aja lah. Tapi alhamdulillah sekolah anti korupsi ini walaupun kami secara formal aja sekolah, tapi pihak gerak melibatkan kami apabila ada kegiatan-kegiatan di luar dari Saka. Oh begitu. Melibatkan. Kayak ini rencana kan kami akan membuat ini melakukan survei Mm-mm. tentang anggaran. Mm. Nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan Kak Musrembang, kami Ah ya. dilibatkan, ada kegiatan-kegiatan dengan pemerintah, ada Mm. kegiatan kayak workshop, kami Mm. dilibatkan di situ. Nah, itulah bagusnya Saka Wah, ini kan. luar Karena biasa aku tengok, sekali. karena tengok di tempat lain tidak ada di Purbalingga. Karena siap sekolah ya udah selesai. Yang pandai-pandai, yang dekat aja lah yang Iya aja benar kan. benar benar. Nah, gitu. Nah, kemudian sahabat Saka dan juga masyarakat mungkin tertarik dengan Saka ini nih. Karena tadi dari ceritanya Bang Firman sangat-sangat fleksibel waktunya, bisa untuk setiap orang dari latar belakang pendidikan, ekonomi, pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, kira-kira gimana caranya nih Bang kalau kami mau bergabung dengan Sekolah Anti Korupsi? Caranya ya kita follow Instagramnya Sekolah Anti Oh Korupsi ya, iya, Sekolah Anti Korupsi Aceh atau Gerak Aceh. Gerak Aceh. Gerak Aceh mungkin bisa di di Oh sini ya, iya. mungkin ya. Dan ada nanti mungkin penerimaan siswa baru mungkin ya. Mungkin ada tahun depan mungkin Tahun setelah depan. kami karena Oh iya, kan mungkin akan dibuka kembali nanti ya. iya benar. Yang penting pantau aja dulu Instagramnya. Iya, pantau Instagramnya dan jika ingin bergabung nanti ada sesi rekrutmen lagi Betul. dan kita bisa bergabung di Sekolah Anti Korupsi, Ya, begitu ya. gitu. Nah, kemudian Bang Firman berbicara tentang anggaran hijau tadi Bang Firman juga sempat menyinggung tentang perubahan iklim ya. Ya. Ini kan menjadi sebuah isu yang sangat-sangat menarik ya untuk kita bahas Mm-mm. karena dari tahun ke tahun Ya. perubahan iklim ini kan menjadi sesuatu perhatian bukan Perhatian, hanya kita tapi pemerintah bahkan dunia. Ah, Perubahan global itu juga ya. menjadi satu hal yang penting. Kira-kira bagaimana Bang Firman melihat atau dari kacamata Bang Firman bagaimana memandang perubahan iklim ini? Ya, kita tahu nih, zaman ke zaman sekarang perubahan pola pikir kita kembali semakin berkembang. Iya. Seperti sudah dibangun pabrik, teknologi sudah dibangun, ya, mobil. Apalagi ya kita ngomong di Aceh nih. Aceh Mm-mm. sekarang masih asri lah, masih belum banyak. Tapi ini Aceh sekarang polusi sekarang benar aja contohnya nih. Iya. Mobil sudah kebanyakan. Beda saya tahun 2010, 2012 mobil belum banyak di Banda Aceh ini. Heeh. Mungkin cuaca panasnya mungkin gara-gara banyak mobil. Oh iya. Saya sarankan pemerintah ditekankanlah untuk penggunaan mobil, seringlah apalagi kita anak muda perlu terlibat juga di sini untuk Mm-mm. mensosialisasikan masalah. Kalau kita mau belanja tuh kalau bisa berapa 500 meter janganlah pakai motor Honda motor kan Iya sepeda iya iya. motor, bisa jalan kaki dah saya. Ini sekarang anak muda sekarang beli rokok atau beli mie instan atau apalah untuk bahan pokok harus pakai motor, itu udah menyumbangkan polusi. Polusi begitu ya. Merusak. Jadi harus kita budayakan juga berjalan begitu seperti budaya di Jepang ya atau Ya, menggunakan sepeda Indonesia. seperti itu ya. Nah, kemudian Bang Firman, dari kacamata Bang Firman, kenapa sih isu ini menjadi satu hal yang penting? Kan ini betul penting nih, apalagi banyak kejadian-kejadian di Aceh, kayak banjir, kayak gagal panen, Mm-mm. kayak kekeringan kemarin di Aceh Besar. Oh iya. Bagaimana nih desa memitigasi kalau ada bencana seperti itu? Mm-mm. Kita mulai. Bagaimana pemuda nih kalau ada bencana kayak gitu, bagaimana dia kasih pendapat atau kasih ruang pola pikiran dia Mm-mm. untuk untuk mitigasi lah bencana itu supaya Iya, tidak benar. terjadi. Mm-mm. Kita mulai di desa lah, kita di lingkungan kita lah, mengajak masyarakat lah untuk menjaga lingkungan kita. Itulah kalau kita belanja janganlah pakai plastik. Pakai Iya, plastik kan sekarang banyak beli 2 mie instan aja harus pakai plastik. iya, Kan bisa taruh atau enggak iya, taruh di mana benar di sekali. motor kan Iya, bisa. benar. Jadi mengurangi penggunaan kantong plastik Ada juga plastik ya, ya, dengan membawa sebenarnya. mungkin
tas sendiri dari Tas sendiri rumah. kan, masa Ah, 2 mie, iya. atau beli rokok satu bungkus saja harus pakai plastik kan. Iya, iya, Mungkin. iya. Heeh. Kemudian juga ada kemarin banjir di PD Jaya ya. Pidi Jaya Kemudian tidak ada kekeringan juga di Aceh besar. Besar. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan iklim ini yang berdampak juga gitu ya. Dampak juga. Ya, itulah perlu ada dukungan pemerintah untuk anggaran. Iya. Nah, supaya apa? Supaya ada mitigasi lahan itu. Jadi sebelum ada musim kemarau, pihak pemerintah sudah sediakan embung atau enggak sebuah tangki air untuk Mm-mm. apabila ada musim kekeringan itu terjadi. Iya. Kan mulai kalau udah musim terjadi kan bisa memakai air yang sudah kita ini mitigasi Iya, sebelumnya. benar sekali. Eh, Berarti harus ada perencanaan Rencananya sangat matang. matang yang Eh, strategis dari ya, pemerintah juga ya. eh. Nah, berbicara juga tentang peran pemerintah, kira-kira bagaimana sudah kebijakan pemerintah dari kacamata Bang Firman nih terhadap perubahan iklim? Ya saya tahu ya kayak sudah dibentuk dari 6.000 kampung udah dibentuk 350 kampung. 300, Dari 6.000 kampung di Aceh yang sudah dibentuk tentang pro iklim tuh ada 350 kampung. 350 30 kampung kampung. itu kan masih sedikit, ini 6.000 kampung kan berarti Iya. 1,5% lah kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak salah secara ralat. Nah, itu kan masih sedikit, masih ada kampung-kampung yang belum dibentuknya pro iklim. Mm-mm. Kita lah nih pemuda-pemuda Saka nih supaya mendorong. Kayak di Abdia saya rasa belum ada loh dibentuk pro iklim. Mm-mm. Yang ada sekarang ini apa namanya program bantuan dari pemerintah kabupaten namanya TAKI. Mm-mm. Transfer kinerja Transfer anggaran anggaran berbasis kabupaten teknologi. berbasis ekologi Nah, itu ya. bagus tuh bangun diplot anggaran untuk desa supaya desa membangun sebuah kampungnya mitigasi lingkungan. Oh Apa iya. membangun terbuka hijau kan, Mm-mm. pengelolaan sampah. Mm-mm. Kadang bisa membuat pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan energi. Iya, Kan bisa benar kan sekali. dari desa dulu nih, karena di desa di kampung kita sendiri, di lingkungan kita sendiri. Iya. Bisa kita jelaskan masyarakat dari tetangga kan. Iya, Nah, berarti harus dimulai dari lingkungan komunitas terkecil, dari kecil dari bawah. mulai desa, Bisa kemudian nanti kepada kabupaten, paten provinsi, bahkan juga sampai ke negara nasional begitu ya. ya. Jadi memang peran dari Gampung ini menjadi suatu perhatian yang penting. Tadi ada Oke. 350 Gampung ya, Yang baru dibentuk, yang baru dibentuk. yang program pro lingkungan tuh, Iya, ya berarti udah masih, siap lah, siap siaga lah apabila jadi darurat iya bencana benar kan. benar benar. Berarti masih ada banyak, ada ribuan Kampung gampung-gampung ya, lagi di Aceh yang belum gitu ya. belum ya. Nah, kira-kira sebagai seorang siswa dari Sekolah Anti Korupsi, apa nih peran Bang Firman dan juga teman-teman dari Saka? Teman, ini kami di desa kami ada berbagai macam daerah nih kan. Iya, Nah, benar. kita bisa aja nih, seperti saya di Aceh Barat ya, kan Hmm. bisa advokasi ke pemerintah bahwasanya perlu memplotkan anggaran dari dana desa aja bisa tuh untuk Hmm. membuat tanggap darurat atau enggak membuat sebuah apalah mitigasi tentang lingkungan dan adaptasi dengan lingkungan kita sendiri. Hmm. Kita nih tidak terlepas antara manusia dengan alam. Kalau tanpa alam kita tidak bisa buat apa-apa juga kan. Iya, benar sekali. Ya, gimana kalau alam rusak? Ya kita tidak bisa ini melangsungkan hidup Iya, sampai benar seterusnya sekali. sampai anak cucunya kita kan. Nah, di Iya. sini kita peran kita. Saya sebagai anak Saka yang membahas tentang anggaran hijau. Bagaimana setelah selesai ini saya bisa sudah mengetahui lah pengetahuan yang ada saya ambil di Saka nih. Bagaimana saya implementasi ke kampung saya sendiri lah, jangan Hmm. ke bupati lah dulu, Iya, ke kepala desa saya yang sendiri. terdekat begitu Eh, ya. Pak tolong kayak gini buat lingkungan, walaupun sudah ada taki, coba apa lagi ditambahkan lagi anggaran apa dari dana desa, Iya, benar sekali. dibuatkan plot kayak gini, apa yang perlu kita buat. Mungkin Benar. kadang taki nggak cukup untuk ini, kadang bisa kita cari anggaran lain lah. Nggak perlu dari anggaran dari dana desa, bisa dari swadaya masyarakat. Kita buat Iya. sebuah BUMG tentang pembaruan energi dari sampah tersebut. Iya. Gitu kan. Jadi mungkin sampah-sampah tersebut juga bisa bernilai Bernilai ekonomi, ekonomis ya. Iya. betul. Eh, Dan juga dapat mengelola sampah tersebut, Wah, kemudian lingkungan juga tidak tercemar. ya, Ada keuntungan juga untuk Gampung terkait kalau begitu ya. dari Nah, kemudian terkait dengan anggaran tadi Bang Firman hmm, sempat menyebutkan terkait anggaran. Kira-kira bagaimana dari kacamata Bang Firman itu perubahan iklim ini dari kacamata anggarannya itu bagaimana sih Bang? dari mata anggaran. Eh, pem- Kira-kira kira-kira dari pemerintah sendiri apakah sudah memplotkan anggaran, kemudian apakah sudah dikelola anggaran tersebut dengan baik yang begitu Bang?
untuk saat ini kalau untuk masalah anggaran, pemerintah pusat sudah menganggarkan lah beberapa lingkungan karena ada beberapa daerah yang belum memaksimalkan menggunakan anggaran tersebut. Iya. Nah, kalau untuk pemerintah Aceh kayak 350 kampung itu sudah fokus lah pemerintah Aceh dalam membentuk sebuah kampung. Dari 6.000 kampung yang terbentuk 350 kampung untuk perubahan iklim itu. Sekarang pemerintah sudah sangat serius dalam melakukan ini mitigasi lingkungan ini, perubahan iklim ini. Itu. Ya, benar sekali. Jadi, sahabat Saka, bukan hanya peran kita sebagai pemuda dan masyarakat, ternyata pemerintah juga sudah menciptakan terobosan-terobosan seperti ada tadi 350 kampung yang juga sudah berperan serta, dan kami harapkan juga ke depannya akan lebih banyak lagi kampung-kampung yang menjadi percontohan, kemudian gitu dan menjadi sesuatu yang bersifat berkelanjutan. Ya. Supaya alam kita ini juga tidak hanya dinikmati oleh kita saja, tetapi juga bisa dinikmati oleh generasi-generasi setelah kita. Ini sebagai bentuk keberlanjutan juga, gitu ya. Betul. Nah, kemudian Bang Firman ini terkait dengan perubahan, terkait dengan kita kan setiap hari berubah ya. Maksudnya zaman ini juga semakin berjalan. Kira-kira ke depannya dari kacamata Bang Firman, apa sih tantangan kita dalam melihat perubahan iklim ini? Tantangan kita sekarang karakter kita sendiri, pola pikir kita sendiri, pola pikir Menarik, kita. Kalau kita masih, kayak tadi kita ceritakan tadi, kalau membeli sesuatu barang tuh hanya 200 meter, ngapain kita pakai motor ya? Lebih baik kita jalan kaki. Nah, begitu juga tentang kita belanja, kita kurangilah masalah pakai plastik tadi. Nah, kalau untuk dua barang, kalau barang-barang besar, ya bolehlah pakai plastik. Karena barang-barang kecil, kita udah kebiasaan nih. Kalau dua kantong, begitu juga orang yang jualan nih. Kalau nggak dikasih plastik, kayak tidak enak dia sama pelanggan. Padahal itu udah kita tolong tidak boleh, jangan pakai plastik kan cuma satu mie nih. Tapi jangan bang, nggak enak karena nggak pakai kasih plastik. Itu kita inilah karakter kita, pola pikir kita kurangi kayak gitu. Itu masalah merokok. Nah, merokok sekarang kita membuang bunti rokok dulu langsung buang ini nggak ke tong sampah. Kita kebiasaan kayak itu. Nah, itu bisa merusak lingkungan dan kesehatan kita sendiri. Iya, benar sekali. Menarik sekali penjelasan-penjelasan dari Bang Firman tadi, sahabat Saka. Kemudian memang ada banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Kira-kira apa nih solusi yang bisa kita ambil ke depannya begitu, Bang? Solusi kita karena pola pikir kita masyarakat kita sebagai pemuda nih memberilah contoh ke masyarakat, contoh lah di lingkungan kita bahwasanya sendiri lingkungan tidak, kalau membeli sesuatu tuh tidak pakai plastik, itu sebagai contoh kita kan bahwasanya pemuda nih banyak lah yang dia lakukan selain itu tadi kan, dan mengajak pemerintah walau anggaran disisipkan lah untuk lingkungan apa itu dari dana desa, apa dari APBN atau dari APBK. 10% atau 20%, 10%-nya udah boleh. Kalau persen tinggi dia, 10%-nya udah boleh untuk mengelola anggaran tersebut. Nah, itu yang membuat embung untuk mengatasi kekeringan. Kalau terjadi kekeringan, bisa dengan ada embung itu bisa disalurkan ke sawah kan. Begitu juga apabila ada ini memperbaiki sanitasi di masyarakat supaya tidak ada terjadi kebanjiran. Itulah kita dorong lah ke masyarakat. Benar, sosialisasi lah intinya. Harus mensosialisasikan, kemudian perlahan-lahan juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya memang sadar perubahan iklim ini datang dulu dari diri masyarakat, kemudian bekerja sama dengan regulasi-regulasi dari pemerintah begitu ya. Kita memang perlu investasi ini. Ya sekarang ini di Aceh ini belum banyak pabrik-pabrik yang sudah dibangun, belum ada, masih inilah sigari aman lah. Kayak kejadian tahun berapa tuh yang demo mahasiswa tentang PTMM. Oh iya. Sekitar tahun 2019 mungkin ya. 2019 kan PTMM itu. Sebenarnya satu sisi bagus untuk masuk PAD di Aceh, tapi satu sisi akan merusak lingkungan juga kan. Boleh kita membuat investasi, tapi harus ada, sebelum membuat pabrik itu ada indikatornya lah. Ada amdalnya lah gitu ya. Indikator apa? Karena membuat pabrik itu harus bagaimana supaya tidak merusak lingkungan dan merusak sosial di masyarakat.
kayak Iya, gitu. benar sekali. Emang perlu investasi ini kan, tapi Iya. perlu ada juga norma-norma kita, nilai-nilai kita dalam ke sosial masyarakat tentang lingkungan. Iya, benar sekali. Memang Aceh kan salah satu daerah yang kaya juga Nah, ya. kayak juga. Memang hanya belum dieksplor Wah, saja. ya. Tapi kalau melihat kekayaannya, Aceh sangat-sangat kaya. Bahkan tadi lebih dari setengah daerah di Aceh ini masih tertutupi Nah, hutan. tuh Artinya masih kelihatan. sangat kaya. Ya. Sehingga bagaimana jadinya kalau kita tidak menjaga lingkungan tadi ya? Nah, Ah, iya. alhamdulillah. Nah, kemudian nih Bang Firman mengenai harapan mungkin atau pesan closing statement lah kepada para pendengar sahabat Saka yang ada di luar sana. Silakan. Ya, saya berharap kepada teman-teman semua, khususnya pemuda, eh, marilah kita jaga lingkungan kita sendiri dan lingkungan sendiri, ya hal terkecil pun. Kayak misalnya kita pergi belanja, belanja walaupun 200 meter, janganlah pakai Honda. Itu kan udah menciptakan sebuah asap lah, polusi. Dan bisa merusak lingkungan enggak tuh, apalagi. Heeh. Itu apalagi sekarang kita ada uang, kurangilah beli mobil kan. Sekarang mobil enak nih pakai kredit, kita beli mobil, tapi kurangilah. Gunakanlah yang transportasi umum. Kalau transportasi umum gitulah. Saya harapkan kita sama-sama menjaga, itu pun dari desa. Janganlah membuang sampah sembarangan, gitu. Oke, sangat luar biasa sekali sahabat Saka closing statement dari Bang Firman Ilmi. Karena memang kita tahu bersama bahwa untuk mencapai tujuan harus ada kolaborasi sesuai dengan konsep Sustainable Development Goals atau SDGs yang dicetuskan oleh PBB itu tahun sebelumnya. Itu poin ke-17 bahwa untuk mencapai tujuan harus ada kolaborasi. Kolaborasi antara kita pemuda, kemudian masyarakat sampai kepada pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya tadi. Oke, terima kasih Bang Firman atas waktunya dan juga sahabat Saka. Saya Marza Halis Munte mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.